Sebelum kita nonton channel Behold, jangan lupa like dan subscribe ya. Namun setelah dicek, ternyata itu adalah Onix. Liko kemudian menghentikan Terapagos yang ingin mengikuti Onix saat Pokemon ular batu itu menjauh ke dalam hutan. Roy mengira Terapagos mungkin bisa merasakan saat Shiny Rayquaza berada di dekat mereka, yang mana Liko masih meragukan hal tersebut. Ketika hendak menghubungi Dot, mereka kaget karena tiba-tiba Dot sudah ada di belakang mereka. Sesampainya di depan danau, Dot menyatakan disinilah mereka akan bertemu dengan orang yang memberikan informasi tentang Shiny Rayquaza. Namun setelah menunggu beberapa menit, orang itu belum juga datang-datang, sehingga mereka pun menganggap informasi yang diberikan itu palsu. Daripada kembali tanpa hasil, mereka pun memutuskan untuk bersantai dulu selagi masih ada di sini. Dot yang ingin kembali ke kapal dicegah oleh Liko. Dot menunjukkan rasa bersalahnya karena telah membahayakan teman-temannya. Oleh karenanya, ia marahi dirinya sendiri, dan emosi yang kuat dari rasa frustasinya menyebabkan Athena kabur, mendorong Liko, Dot, dan Roy mengejar Pokemon tersebut. Untungnya Athena bisa ditemukan dengan cepat. Saat itu juga Dritnau keluar dari permukaan danau. Setelah mengecek Pokédex, mereka menyadari Terapagos telah berpindah ke depan Dritnau. Ketika Pokemon itu hendak menggigit Terapagos, Roy menyuruh Fuecoco turun tangan. Tapi kenyataannya Dritnau itu hanya menguap saja. Setelah Dritnau berinteraksi dengan Pokemon lainnya, penjual bahan tiba-tiba muncul. Terkejut dengan sikap Dritnau yang biasanya kasar terhadap siapapun yang baru ditemuinya. Sementara itu di markas The Explorer, Onix dan Agate duduk dengan tenang di meja. Sementara Sanggo terbang mengelilingi ruangan dengan Glalie. Sampai kemudian menabrak Garganacl dan jatuh ke tanah, sehingga Onix menegurnya untuk mengendalikan diri. Kemudian Spinel masuk ke dalam ruangan, mengungkapkan bahwa dialah yang memberikan informasi palsu kepada Dot, tepat saat Hamber dan MSio juga datang. Setelah meja ditata, Murdoch menyiapkan kare lezat menggunakan bahan-bahan yang didapatkan dari penjual sebelumnya. Namun Dot bersikeras bahwa dia punya resep makanannya sendiri. Ketika ditanya mengapa tidak mau makan kare, Dot mengaku belum pernah mencobanya, yang membuat Liko terutama Roy kaget. Liko pun mendesak Dot agar mengizinkannya membuatkan kare pertama untuknya. Namun Liko sangat kecewa ketika Dot memutuskan untuk kembali ke kapal, yang padahal Dot ingin mengajak yang lainnya untuk bergabung. Setelah itu Liko pun tersenyum lagi guys ya. Saat mengupas sayur-sayuran, Liko memperhatikan Roy yang memotong bahan-bahannya menjadi potongan yang lebih kecil, tidak seperti dirinya yang lebih suka menggunakan potongan besar dan tebal. Menyadari perbedaan selera antara keduanya, Murdoch mengusulkan pertandingan kare Liko dan Roy. Selagi Roy mencari bahan-bahannya, Liko mengajak Dot untuk membantunya juga, sedangkan yang lainnya menyiapkan nasi. Roy memetik beri pedas dari pohonnya. Akan tetapi ada Geridan yang menipu Fuecoco agar menyerahkan buah yang jatuh kepadanya. Roy pun turun untuk menghadapi Pokemon yang serakah itu. Ketika matanya yang polos tidak bisa digunakan untuk membodohi Roy, ia mulai memanggil pasukan Squirrelpet untuk menyerang Fuecoco. Liko dan Dot yang mendengar keributan itu segera pergi ke sana. Quaxly menggunakan water gun untuk mengusir Squirrelpet, meskipun Geridan berhasil lolos dengan membawa berry. Singkat cerita, setelah mengumpulkan semua bahan-bahannya, Liko dan Roy mulai membuat kare mereka masing-masing. Mereka berdua menambahkan bahan-bahan yang sudah dicincang, dan juga menambahkan berry yang mereka petik sebelumnya. Dot juga ikut membantu dengan mengaduk kuah di panci. Liko dan Roy lalu menambahkan bahan terakhir yang paling penting, yaitu cinta, yang membuat Dot tersipu malu saat dipaksa melakukannya. Dengan lengkapnya kedua kare, semuanya menikmati cita rasa makanan itu. Dan karena rasanya yang sama-sama lezat, kompetisi itu dinyatakan seri. Dot mengaku tidak pernah peduli dengan apa yang dia makan, tapi kejadian hari ini mengubah pandangannya, bahwa ada begitu banyak hal yang telah diabaikannya. Liko segera menenangkannya. Ada banyak hal yang bisa mereka temui saat berpetualang bersama. Selagi menunggu misi yang akan diberikan, Zir kedapatan sedang menonton video Nidoti.
Sementara itu, pihak eksekutif membahas apa yang mereka ketahui tentang Pendan yang berkontak dengan Sixeros, dan kini telah berubah menjadi Terapagos. Onyx dan Sanggo menyarankan untuk langsung menyerang Rising Poltekker, tapi setelah menyaksikan kekuatan Pendan, Spinel berpendapat menggunakan kekerasan terlalu beresiko, dan sebaiknya mereka memantaunya saja untuk saat ini. Amesio setuju dengannya, menjelaskan Arboliva dan Galarian Moltres tidak dibangunkan oleh Terapagos, melainkan oleh Shiny Rayquaza. Kemudian mengusulkan menjadikan Shiny Rayquaza sebagai tujuan utama, agar mereka bisa mendahului Rising Poltekker. Saat dalam perjalanan pulang, Dot menanyakan mengapa Liko bersikap menggebu-gebu hari ini. Liko dengan malu-malu menjawab bahwa itu untuk menghibur Dot, demi menutupi kesalahan informasi yang diberikannya. Dot yang juga malu-malu berterima kasih kepada Liko atas apa yang dia lakukan untuknya. Keduanya berjanji akan lebih sering bermain di luar kalau waktunya sempat. Sekembalinya ke kapal, Roy mengusulkan bagaimana kalau mereka bertanya pada setiap orang tentang Ancient Pokéball. Yang menarik perhatian Diana karena mengenal seseorang yang mengelola toko barang antik, yang mungkin bisa mengidentifikasi item tersebut. Sehingga sekarang mereka pun tahu harus mengarah kemana selanjutnya. Berbekal catatan yang diberikan neneknya, Liko dan kawan-kawan pergi mencari toko Tappen. Ketika ditanya mengapa tidak Diana saja yang menunjukkannya, Liko mengaku sudah mengajak neneknya itu, tapi ia tetap tidak mau. Setelah melihat lampen di pelang salah satu toko, mereka akhirnya menemukan toko barang antik tersebut. Sesampainya di dalam, Tappen menyambut kedatangan mereka, menawarkan beberapa barang yang sangat langka sekali. Seketika Tappen terkejut saat Liko memperkenalkan dirinya sebagai cucu Diana, mengaku mereka sering berpetualang bersama dulunya. Setelah menceritakan bagaimana mereka pernah terjebak dalam jaring Ariados selama seminggu penuh, Prof. Riede mulai meragukan keaslian cerita tersebut. Namun Liko menjaminnya karena neneknya sendiri yang menyarankannya untuk menemui orang ini. Roy kemudian menunjukkan Ancient Pokéball dengan harapan bisa mengetahui sesuatu tentang item itu. Tappen bertingkah seolah-olah belum pernah melihatnya, dan meminta Roy menyerahkan tasnya untuk diperiksa. Setelah mengotak-atik isi tas itu, ia pun membalikannya kepada Roy, mengklaim tidak tahu apapun tentang Ancient Pokéball. Saat Tappen melambai ke arah mereka, Athena merasakan niat buruk darinya dan mencoba memperingatkannya kepada teman-temannya. Tapi karena semuanya sudah sangat kelaparan, mereka tidak memperdulikannya dan malah pergi mencari makanan. Saat sedang makan di restoran, Sprigatito melihat sesuatu yang bergerak dari dalam tas, yang setelah dicek ternyata itu adalah fungus. Roy langsung panik saat mengetahui Ancient Pokéball miliknya telah menghilang, mendorong mereka kembali ke toko untuk mencarinya. Sementara Tappen yang telah mencuri Ancient Pokéball memutuskan untuk menutup tokonya, kemudian menghubungi seseorang yang pasti suka dengan apa yang dibawanya. Sesampainya di toko tersebut, Tappen sudah keburu melarikan diri. Prof. Riede membenarkan kecurigaannya terhadap Tappen yang telah menukar Ancient Pokéball dengan fungus, lalu kabur setelah mendapatkan apa yang ia mau. Ini juga menunjukkan perilaku Athena yang sebelumnya memberi peringatan kepada mereka. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa Tappen mencuri Ancient Pokéball itu? Atau jangan-jangan ada The Explorer di balik semua ini? Mereka pun memutuskan untuk berpencar. Prof. Riede menggunakan Charizard-nya untuk mencari lewat udara, sedangkan Liko dan Roy akan mencari di daratan. Begitu melihat Prof. Riede melintas di udara, Tappen cepat-cepat memberikan tasnya kepada Pokemonnya, menyuruh mereka pergi duluan. Prof. Riede menuntut Tappen untuk membalikan barang curiannya. Tappen enggan berterus terang dan membiarkan Prof. Riede menggeledah barang-barangnya. Ketika ditanya kemana perginya Pokemon-Pokemonnya yang banyak itu, Tappen menjatuhkan barang-barangnya ke arah Prof. Riede, memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Charizard yang berupaya mengejarnya hanya menambah masalah baru. Ketika para pedagang yang marah menuntut Prof. Riede membayar kerugian yang ditimbulkan Pokemonnya. Prof. Riede akhirnya menghubungi Liko, mengirimkan Kapten Pikachu untuk ikut bersamanya mengejar Tappen yang kabur tadi. Liko dan Roy melihat Pokemon Tappen yang membawa lari Ancient Pokéball. Mereka pun mengejar Pokemon tersebut hingga sampai ke sebuah museum, di mana Pokemon itu menyamar menjadi patung untuk mengelabui mereka berdua. Setelah memperbaiki kios yang rusak, Prof. Riede bergabung dengan Liko dan Roy dalam pengejarannya.
Roy mencegat para Pokemon di taman. Harus mengalahkan Bronzong dan Honest secepatnya agar bisa mendapatkan Ancient Pokeball-nya lagi. Bronzong kemudian menutupi Fuecoco dengan tubuhnya, sedangkan Honest memukul bagian loncengnya. Dengungan yang kencang menyebabkan Fuecoco langsung tumbang seketika. Pokemon yang selamat bergabung lagi dengan Tappen yang bersembunyi di dalam hutan. Di sisi lain, Liko bertemu dengan Lampen dan Bronzor, memerintahkan Sprigatito untuk menyerang mereka berdua. Dikarenakan serangan yang terus-menerus diblok, Athena menggunakan Confusion untuk mengangkat Scope dan memotong tas. Tapi sebelum sempat meraihnya, Tappen menyuruh Lampen untuk merebut tas itu lagi. Liko dan Roy mempertanyakan mengapa Tappen tega melakukan hal ini. Ia mengaku bahwa ada orang lain yang membayarnya mahal hanya untuk Ancient Pokeball. Yakin bahwa itu adalah The Explorer, Liko dan Roy memutuskan untuk merebut Ancient Pokeball dengan cara yang kasar. Setelah Pokemon Tappen menghindari Flamethrower Fuecoco, Liko menyuruh Sprigatito Quick Attack ke arah Lampen, yang menggunakan Elite Switch sehingga serangannya itu malah mengenai Bronzor. Fuecoco menggunakan Flamethrower lagi, tapi Bronzong bisa memadamkannya dengan Rain Dance. Roy mengeluarkan Waterl yang melancarkan Spark untuk menjatuhkan tasnya dari genggaman Lampen. Ketika Sprigatito hendak mengambilnya, Honest mengepaskannya dengan Metal Shot. Keadaan semakin bertambah buruk ketika Fungus muncul dan menidurkan para Pokemon dengan Sleep Powder. Di saat-saat terpojok, Kapten Pikachu tiba-tiba muncul yang mampu melumpuhkan semua musuh-musuhnya hanya dengan Thunder Punch. Prof. Rede juga tiba di lokasi dan menahan Tappen agar jangan sampai kabur lagi. Tak lama kemudian, Diana datang, sangat kecewa karena Tappen telah menipunya dengan teks palsu. Diana memerintahkan Pokemonnya itu untuk membakar temannya sendiri, tapi Liko segera menghentikan neneknya karena itu sudah terlalu berlebihan. Diana mengungkapkan petualangan mereka memang benar adanya, tapi apa yang membuat Tappen melakukan hal sehina ini? Tappen mengklaim bahwa mencuri jauh lebih mudah daripada berpetualang, tapi Diana mengungkapkan kebenaran dari Bronzor, yang sebenarnya Tappen merindukan hari-harinya sebagai seorang petualang. Tappen masih berpikiran dia tidak cocok untuk hal itu. Tapi Diana mengatakan mengambil langkah pertama merupakan bagian yang paling menakutkan, yang pernah diucapkannya juga kepada cucunya. Sampai kemudian Tappen mulai merasa malu karena telah memaksa Pokemonnya melakukan hal yang buruk. Akhirnya menangis memohon maaf kepada mereka semua. Liko yang kagum dengan neneknya, semakin bangga karena telah menjadi cucunya. Tappen telah memutuskan akan memulai lembaran baru bersama Pokemon-Pokemonnya. Dia juga berhutang maaf kepada orang lain, seorang pengrajin Pokeball yang menginginkan Ancient Pokeball, dan ternyata itu bukanlah The Explorer. Tappen lalu memberikan alamat orang itu, yang akan menjadi tempat pemberhentian selanjutnya. Gimana guys? Seru nggak? Kamu kemana? Ya, ntar kita lanjut lagi besok nontonnya ya. Jangan lupa like dan subscribe.